Iya, Siti. Kenapa Ria? Alfa. Ada yang tahu enggak kenapa Ria enggak masuk? Nggak tahu. Nah, jadi tindakan yang dilakukan Ria itu jangan dicontoh ya nak ya. Iya, Bu. Kalau kalian nggak bisa masuk, sakit, silakan kasih kabar ke temannya yang temannya dekat atau bisa telepon wali kelasnya langsung. Ya, atau mau berpergian. Jadi jangan sampai Alfa. Jadi kita lihat sebelum kita masuk ke materi kita, biar materi tadi masuk ke otak kalian, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Bapak pimpin doa. Silakan, Bapak. Udah. Dang ko na niya. Nani ko na dang sadang ko na niya. Doa. Nah, makanannya. Kita baca doa.
silakan Aurelia. Indahnya saling berbagi. Indahnya saling berbagi, bisa. Yang lain? Apa? Ada yang lain? Hikmahnya apa? Silakan Penny. Saling membutuhkan, bisa ya. Jadi kita lihat tadi itu kisah antara siapa nak? Anjing dan bangau. Ya, tadi pada saat bangaunya ingin mengambil cacing piring yang tuannya si anjing dihalang-halangi, ternyata dia di akhir tadi dia melihat apa? Ternyata bangau tadi mencuri cacing tadi buat apa? Jadi tadi saat anjing tadi melihat bangau tadi ternyata dia membutuhkan cacing untuk memberi makan anak-anaknya, maka dia berikan cacingnya sehingga apa? Anaknya bisa diberi makan dan apa lagi? Di akhirnya tadi apa? Akhirnya anjing juga diberi bangau Iya. Nah, jadi kalau kita berbuat baik dengan seseorang, insya Allah nanti akan dibalas dengan kebaikan. Paham ya? Kalau begitu ibu ingatkan, materi minggu kemarin kita udah belajar tentang apa nak? Kelangkaan
pembeli. Nah, antara penjual dan pembeli itu sama-sama termasuk dalam tindakan ekonomi. Kenapa termasuk dalam tindakan ekonomi? Karena yang namanya penjual, orang melakukan perdagangan pasti dia ada tujuan dalam memenuhi kebutuhan. Orang mau membeli sesuatu juga ya ada tujuannya. Tujuannya apa dia? Motifnya apa? Karena dia lapar, haus, maka dia beli makanan. Nah, harganya tadi kalau kata Paras tadi mencari harganya yang sesuai karena harganya terlalu tinggi. Maka terjadilah tawar menawar. Nah, ini juga nanti masuk dalam submateri kita yaitu tentang prinsip ekonomi. Yang mana pasti namanya prinsip ekonomi itu menghendaki sesuatu hal yang kayak ini apa pengeluarannya diminimkan tapi menghasilkan barang yang berkualitas. Ya. Untuk itu, untuk lebih paham, di sini ada video materi kita. Silakan kalian simak ya per kelompoknya, nanti Ibu buat kelompok. Kalian simak dulu materi ini. Manusia ekonomi, kalau dilihat dari gambaran ini adalah manusia yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kebutuhannya. Nah, segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya disebut tindakan ekonomi. Kalau kita lihat di sini, manusia melakukan berbagai tindakan ekonomi. Apa saja yang termasuk tindakan ekonomi? Nampak di gambar adalah petani menanam sayur. Kemudian apa saja yang termasuk tindakan ekonomi yang kedua adalah berbagai macam aktivitas dan olahraga. Apa saja yang termasuk tindakan ekonomi? Yang ketiga adalah makan bersama keluarga. Ketiga kegiatan tadi itu termasuk tindakan ekonomi. Kenapa? Karena tindakan atau kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap orang dalam melakukan tindakan ekonomi pasti dilandasi alasan atau keinginan tertentu. Nah, alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi disebut dengan motif ekonomi. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan, yaitu penampakan di gambar adalah ayah bekerja oleh penghasilan. Kemudian motif ekonomi yang kedua adalah motif berbuat sosial. Kita berbagi dengan yang membutuhkan, kita menolong korban bencana banjir misalnya. Yang ketiga, motif untuk mendapat penghargaan. Itu kita semua atau kalian sebagai pelajar akan belajar si kalian agar dapat berprestasi atau mendapat nilai yang baik. Yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Jadi di sini kalau orang sudah mampu mengelola satu toko, dia akan berpikir bagaimana membuka cabang atau franchise atas nama toko yang dimilikinya untuk dijual atau dikembangkan ya. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Prinsip ekonomi di dunia usaha juga sering disebut dengan efisien dan efektif. Nah, apa itu efisien? Adalah kegiatan yang dilakukan cepat untuk mencapai target. Efektif artinya apa yang dilakukannya tepat. Contoh penerapan prinsip ekonomi. Kita lihat misalnya kita punya kebutuhan sepatu. Kita cek di toko A harganya 500.000. Di toko B harganya 520.000. Maka pilihannya ada di toko
A. Itu adalah contoh penerapan prinsip ekonomi. Kemudian orang yang selalu berpedoman dengan prinsip ekonomi akan mempertimbangkan pengorbanan dengan hasil tertentu. Nah, ini adalah contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Misalnya saja menggunakan bahan baku yang bermutu. Kemudian penerapan prinsip ekonomi yang kedua adalah mendirikan pabrik yang bukan dengan bahan baku. Misalnya dia pabrik baju, dia akan mendekatkan diri pabriknya dengan sumber bahan baku itu sendiri. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi yang lain adalah menggunakan tenaga kerja yang upahnya murah. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi yang lain adalah harus selalu hemat dalam biaya produksi. Nah, kita lanjut ke dalam penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Menyalurkan barang dengan sasaran tepat, tempat dan juga waktu. Yang kedua, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah menempatkan perusahaan tentu saja di antara produsen dan konsumen. Jadi posisinya ada di tengah. Yang berikutnya, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah memberi layanan yang baik. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah menggunakan saluran distribusi yang baik. Kita lanjut untuk penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Membeli barang dengan pemilik terlebih dahulu. Pasti sering kalian lakukan ya. Kemudian penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah memilih barang yang berkualitas baik. Jadi pilih dulu sebelum dibayar. Berikutnya, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah membeli barang sesuai yang direncanakan. Kita buat checklist dulu, lalu kita pergi berbelanja dan kita belanja sesuai dengan checklist yang ada. Berikutnya, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah membuat perencanaan penerimaan pengeluaran jumlah yang ditabung untuk setiap bulannya. Nah, ya, materinya. Nah, baiklah, setelah kalian menyaksikan video tadi, ya, maka di sini sesuai dengan tempat duduk kalian, ibu buat kalian menjadi 4 kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, tugas kalian di sini adalah mendiskusikan LKPD yang ibu berikan ini. Nanti ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian mencari jawabannya, dan setelah itu silakan maju per kelompok, ya. Baik, ini kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Ibu kasih waktu 20 menit, silakan dikerjakan ya. Ini ada Silakan
Vision banyak awet menjawab ano. Kusar. Jangan mengandalkan satu temannya, yang lain juga cari materinya, bantu temannya ya. Bagaimana kelompok?
waktunya masih ada 10 menit lagi. Tidak apa-apa. Dua itu. Kerjakan ya, itu masih banyak yang belum selesai, selesaikanlah. Batui temannya Andre, Aldi. Ya, tulislah. Nah, ini dikerjakan nak. Kan Bola ada. Bola batu. Just harus saya punya. waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Just dapat. Nih. Nomor.
Dua ini sudah. Udah. Kelompok 4 sudah? Sudah. Belum, Bu. Kelompok 2 belum. 3 belum ya? Belum. Sisi jam ini. Ya, waktunya 3 menit lagi ya. Ini namun. Udah selesai? Selesai semua? Jadi kita maju per kelompok ya. Ada kelompok yang pengen maju duluan? Kelompok 2, kelompok 3 maju duluan. Ya, silakan pada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan. Baiklah, pertama-tama perkenalkan nama saya Aurelia Putri dan teman saya Maria Saputra. Putri Alifah. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Miss Arba'in. Tindakan, motif dan prinsip ekonomi. 1. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ini adalah sesuatu di sana. Gambar pertama. Kami ulangi pertama. Materi. Tindakan, motif dan prinsip ekonomi. Gambar pertama. Gambar tersebut merupakan kegiatan perdagangan, saling tawar menawar. Gambar kedua. Gambar tersebut merupakan kegiatan pekerjaan perkantoran. Gambar ketiga. Suatu gambar petani sedang bekerja menanam padi. Soal yang keempat. Dari gambar-gambar di atas, coba jelaskan pengertian dari tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah suatu cara bertindak manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber secara rasional. Dan contoh di atas, coba jelaskan pengertian dari motif ekonomi. Loros adalah dorongan yang menyebabkan manusia melakukan suatu tindakan ekonomi. Terdapat dua motif, 1 motif intrinsik, 2 motif intrinsik. Baiklah, hasil pembacaan materi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naura. Saya ingin bertanya, sebutkan dan jelaskan tindakan ekonomi. Apakah ada yang lain? Silakan. Kelompok yang lain mau bertanya? Kelompok yang lain silakan yang mau bertanya. Itu Aurelia, temannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Paras Rahayu. Saya dari kelompok pertama. Saya akan bertanya, bagaimana kamu menerapkan tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi dalam kehidupan sehari-hari sebagai peserta didik? Terima kasih atas pertanyaan dari Naura. Bacakan soalnya dimana? Sebutkan dan jelaskan tindakan ekonomi. Cari dulu jawabannya. Cari dulu ya. Dikasih waktu dulu temannya nyari jawaban. Ya.
Silakan kelompok ini kalau udah bisa jawab langsung dijawab ya. Pertanyaan dari Naura dari si Paras tadi akan dijawab oleh siapa? Baiklah, pertanyaan dari Naura akan dijawab oleh Isa. Anu multi. Sebutkan dan jelaskan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ada dua macam, yaitu rasional dan irasional. Satu, tindakan ekonomi. Stop dulu aja nak, azan. Baiklah, pertanyaan dari Naura akan dijawab oleh Isa Arba'in. Pertanyaan dari Naura, sebutkan dan jelaskan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ada dua macam, yaitu rasional dan irasional. Satu, tindakan ekonomi rasional yaitu setiap tindakan seseorang yang dilandasi atas dasar suatu pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Dua, tindakan ekonomi irasional yaitu tindakan seseorang yang hanya menurut perkiraan akan lebih menguntungkan, tetapi kenyataan justru malah merugikan. Bagaimana Naura? Baiklah, pertanyaan yang kedua dari Paras akan dijawab oleh Rahmat Rio. Pertanyaan dari Paras, bagaimana kamu menerapkan tindakan ekonomi, prinsip ekonomi dan motif ekonomi dalam kehidupan sehari-hari sebagai peserta didik? Sebagai seseorang peserta didik, tetap harus melakukan tindakan ekonomi berdasarkan motif ekonomi yang rasional sebagai dengan pedoman prinsip ekonomi. Misalnya, menyisihkan uang suatu untuk membeli buku pelajar, membawa buku dari rumah supaya hemat. Bagaimana Paras? Cukup jelas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita ini kayaknya udah lesu semua ya. Mentang-mentang jam terakhir udah pada lesu semua. Jadi sebelum kita lanjutkan kelompok selanjutnya, coba silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu, ya. Biar semangat Ibu ada berdiri, berdiri dulu. Nah, biar semangat Ibu ada tepuk pagi, tepuk siang, sama tepuk malam, ya. Kalau tepuk pagi itu hanya satu kali, tepuk siang 2 kali, ya. Kemudian kalau tepuk malam hanya setengah, ya, setengah. Jadi siapa yang nepuk itu berarti nggak konsentrasi, ya. Tepuk malam setengah aja, ya. Dengarkan kata Ibu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, berarti udah konsen semua. Kita lanjutkan belajar untuk kelompok 2. Silakan maju, yang lain duduk. Berarti masih konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, kita lanjutkan lagi nanti tepuk-tepuknya. Nah, kelompok 2 maju ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami
karena berdagang termasuk tindakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang gambar kedua merupakan gambar karyawan yang perkantoran. Gambar di atas merupakan seorang karyawan yang sedang bekerja. Ini adalah salah satu contoh tindakan ekonomi karena termasuk tindakan untuk memenuhi kebutuhan. Gambar ketiga yaitu gambar seorang petani yang sedang menanam padi. Gambar di atas adalah kegiatan seorang petani yang sedang menanam padi. Menanam padi termasuk suatu tindakan ekonomi karena suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya pertanyaannya, pengertian dari tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah suatu cara bertindak manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber secara rasional. Dan ada juga tabel, yaitu pembagian beras miskin untuk masyarakat kecil merupakan contoh motif ekonomi berbuat sosial. Seorang pedagang sayur berjualan keliling kampung merupakan motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Siswa sebuah SMP memberikan sumbangan pakaian bagi korban kebakaran merupakan motif berbuat sosial. Dan selanjutnya seluruh atlet bertanding dengan maksimal saat pertandingan merupakan contoh motif untuk mendapatkan penghargaan. Dan karyawan bengkel bekerja sampai malam memperbaiki peralatan pabrik yang rusak merupakan contoh motif untuk memenuhi kebutuhan. Pak Sastro mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten merupakan contoh motif memperoleh kekuasaan. Dan di suatu desa salah seorang calon kepala desa memberikan bantuan pengobatan gratis kepada masyarakat merupakan contoh motif untuk memperoleh kekuasaan. Selanjutnya pengertian dari motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan yang menyebabkan manusia melakukan suatu tindakan disimak. Baiklah, itu saja presentasi hasil dari presentasi kali. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, maka kami akan bersilakan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Aurelia Putri. Di sini saya akan bertanya, apakah menabung termasuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip ekonomi? Apakah ada yang lain? Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Kelompok lain dulu ya. Biar adil. Kelompok ini, kelompok 1 belum bertanya dari tadi ya. Ini kelompok 4. Nah, silakan. Tinggal tanya materinya. Ayo, silakan kelompok 4. Happy? Nah, kelompok 4 ini nilainya nanti gimana ini? Nah, agak kurang nanti nggak aktif. Ayo, silakan. Kelompok 4. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Asmara Dewi. Saya ingin bertanya, keuntungan apakah yang diperoleh jikalau kita menerapkan prinsip ekonomi? Oke, pertanyaan dari Aurelia Putri akan berikan kami waktu untuk mencari jawaban Putri. Baiklah, pertanyaan dari Aurelia Putri akan dijawab oleh Novia Asmiranda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aurelia Putri. Apakah menabung termasuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip ekonomi? Ya, karena menabung merupakan salah satu tindakan ekonomi yang mencerminkan prinsip ekonomi. Menabung merupakan upaya menyimpan atau menyisihkan uang untuk keperluan masa mendatang. Bagaimana oleh? Baik, terima kasih. Dan pertanyaan kedua yaitu dari Asmara akan dijawab oleh Ferian. Keuntungan apakah yang diperoleh jika kita menerapkan prinsip ekonomi? Jawaban, keuntungan yaitu memenuhi perilaku hemat lantaran dapat menentukan kebutuhan mana yang lebih utama. Bagaimana cara dan ingat nggak jawaban temannya? Demikianlah hasil pembacaan materi kami. Kami akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kelompok mana yang mau maju selanjutnya? Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Paras Rahayu dan teman saya Bima Amelia Putri Mukesa Masyiatu. Muhammad Abdul Ibrahim Mustian. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Rohimah. Gambar di atas termasuk dengan prinsip ekonomi, karena kebutuhan mana yang harus didahulukan terlebih dahulu dan kebutuhan mana yang tidak untuk ditunda. Gambar di atas termasuk dengan motif ekonomi, karena dorongan yang menyebabkan manusia melakukan sesuatu tindakan ekonomi. Gambar di atas termasuk dengan tindakan ekonomi, karena suatu cara bertindak manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber secara rasional. Pengertian tindakan ekonomi adalah suatu cara bertindak manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber secara rasional. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4, antara lain: 1. Untuk memenuhi kebutuhan. 2. Motif berbuat sosial. 3. Motif untuk mendapatkan penghargaan. Dan 4. Motif memperoleh kekuasaan. Pembagian beras miskin untuk masyarakat kecil termasuk dengan motif berbuat sosial. Seorang pedagang sayur berjualan keliling kampung termasuk motif untuk memenuhi kebutuhan. Siswa sebuah SMP memberikan sumbangan pakaian bagi korban kebakaran termasuk motif berbuat sosial. Seluruh atlet bertanding dengan maksimal saat pertandingan termasuk motif untuk mendapatkan penghargaan. Karyawan bengkel bekerja sampai malam memperbaiki peralatan pabrik yang sedang rusak termasuk motif untuk memenuhi kebutuhan. Pak Satro mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten termasuk motif untuk memperoleh kekuasaan. Belajar dengan rajin untuk mempersiapkan ujian sehingga ketika pembagian rapor mendapatkan ranking 1 termasuk dengan motif untuk mendapatkan penghargaan. Di suatu desa, salah seorang calon kepala desa memberikan bantuan pengobatan gratis kepada masyarakat termasuk motif untuk berbuat sosial. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. 1. Sebuah toko yang menjual barang dengan harga yang murah. 2. Membeli barang yang sedang diskon. 3. Menggaji pekerja dengan upah yang tinggi. 4. Melakukan tawar-menawar barang sebelum membeli barang. 5. Membandingkan harga dari toko satu dengan toko lainnya. 6. Membuang buah-buahan yang masih tersisa. Demikian hasil pembacaan materi kami. Bagi teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, maka Kami dari kami kelompok persilakan. 3. Sebagai seorang pelajar, prinsip ekonomi apa saja yang sanggup kamu lakukan? Baik, masih ada pertanyaan yang lain? Saya. Kelompok 4. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wira Ramadhani. Saya akan bertanya, bagaimana kamu menerapkan tindakan ekonomi, prinsip ekonomi dan motif ekonomi dalam kehidupan sehari-hari sebagai peserta didik? Ya, silakan kasih waktu dulu kelompok 1 untuk mencari jawaban ya.
jawab, silakan dijawab. Ya, silakan. Pertanyaan dari Rahmat Rio Saputra akan dijawab oleh Kesa Masdiawi. Sebagai seorang pelajar, prinsip ekonomi apa saja yang sanggup kamu lakukan? A. Prinsip untuk tidak menghabiskan semua yang uang satu untuk jajan, tetapi sebagian disisihkan untuk nabung. B. Prinsip untuk mendahulukan memberi kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah daripada kebutuhan lainnya. Apakah Rio cukup jelas? Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan kedua dari Mila Rahmadani akan dijawab oleh Abdal. Bagaimana kamu menerapkan tindakan ekonomi, prinsip ekonomi dan motif ekonomi dalam kehidupan sehari-hari sebagai peserta didik? Sebagai seorang peserta didik, tetap harus melakukan tindakan ekonomi berdasarkan motif ekonomi yang rasional sesuai dengan pedoman prinsip ekonomi. Misalnya, menyisihkan uang saku untuk membeli buku pelajar, membawa bekal dari rumah supaya hemat. Dengar nggak apa yang nanya tadi? Kira apakah cukup jelas? Terima kasih. Sudah selesai tutuplah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang akan kami diskusikan. Sebelumnya perkenalkan saya Mira Rahmadani dan teman saya Septi Martina Muhammad Rahizan. Ismaila Dewi. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Septi Martina. Ini kata soal. 1. Uraikanlah beberapa gambar di bawah ke dalam bentuk tulisan. Gambar 1. Gambar di atas menggambarkan bahwa orang-orang sedang berbelanja di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gambar 2. Gambar di atas menggambarkan bahwa orang-orang sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dari kajian teknologinya. Gambar 3. Gambar di atas menggambarkan bahwa seorang petani menanam padi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kajian teknologinya. Dari gambar-gambar di atas, coba jelaskan pengertian dari tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah suatu cara bertindak manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber secara rasional. 2. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 antara lain. 1. Motif untuk memenuhi kebutuhan. 2. Motif berbuat sosial. 3. Motif untuk mendapatkan penghargaan. Dan 4. Motif memperoleh kekuasaan. Contoh, pembagian beras miskin ke masyarakat kecil termasuk motif untuk memenuhi kebutuhan. 2. Seorang pedagang sayur berjualan keliling kampung termasuk motif untuk memenuhi kebutuhan. 3. Siswa sebuah SMP memberikan sumbangan pakaian bagi korban kebakaran termasuk motif berbuat sosial. 4. Seluruh atlet bertanding dengan maksimal 1 pertandingan termasuk motif untuk mendapatkan penghargaan. 5. Karyawan berikan bekerja sampai malam memperbaiki peralatan pabrik yang sedang rusak termasuk motif untuk memenuhi kebutuhan. 6. Pak Sastro mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten termasuk motif memperoleh kekuasaan. 7. Belajar dengan rajin untuk mempersiapkan ujian sehingga ketika pembagian dapat mendapatkan ranking 1 termasuk motif untuk mendapatkan penghargaan. 8.
di suatu desa, salah seorang calon kepala desa memberikan bantuan pengobatan gratis kepada masyarakat, termasuk motif untuk memenuhi kebutuhan. Dari contoh di atas, coba jelaskan pengertian dari motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan yang menyebabkan manusia melakukan suatu tindakan ekonomi. 3. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Dari pengertian di atas diindikasikan tertentu tindakan ekonomi di bawah ini yang menerapkan prinsip ekonomi. 1. Sebuah toko yang menjual barang dagangnya dengan harga yang murah. Tidak. 2. Membeli barang yang sedang diskon. 3. Gaji pekerjaan dengan upah yang tinggi. Tidak. 4. Melakukan tawar-menawar barang sebelum membeli barang. 5. Membandingkan harga dari satu toko ke toko lainnya. 6. Membuang buah-buahan yang masih tersisa. Tidak. Demikian adalah pembacaan materi kami. Bagi teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan atau kami persilakan. Ayo silakan. Sophia Asmiranda. Perkenalkan, nama saya Nafi Asmiranda. Sebutkan 4 motif ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isar Bain. Saya akan bertanya, berikan masing-masing pola prinsip ekonomi yang dianut oleh produsen, distributor, dan konsumen. Kemudian pertanyaan dari Novia Asmiranda akan dijawab oleh Asmara Dewi. Ulangi arti Novia Asmiranda. Sebutkan 4 motif ekonomi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia Asmiranda. Sebutkan 4 motif ekonomi. 1. Motif memenuhi kebutuhan. 2. Motif berbuat sosial. 3. Motif untuk mendapatkan penghargaan. 4. Motif untuk memperoleh kekuasaan. Bagaimana? Tolong soal dari Isa Baik, tolong diulang. Berikan masing-masing pola prinsip ekonomi yang dianut oleh produsen, distributor, dan konsumen. Baiklah, pertanyaan dari Isar Bain. Berikan masing-masing pola prinsip ekonomi yang dianut oleh produsen, distributor, dan konsumen. 1. Produsen mendirikan lokasi usaha yang bersahabat dengan sumber materi bahan baku biar biaya materi bahan baku lebih murah. 2. Distributor memilih atau menentukan jalan masuk distribusi yang lebih pendek karena untuk mengurangi biaya pengiriman. 3. Konsumen membeli barang dengan harga yang murah tetapi mempunyai kualitas bagus. Bagaimana Isar Baik? Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan duduk kelompok 4. Sudah maju semua, Nak? Kelompoknya sudah maju semua? Sekarang silakan kumpul tugas kelompoknya tadi. Ya, kumpulan ke depan tugas kelompoknya tadi. Tugas kelompoknya tadi sudah dikumpul. Tugas kelompoknya ya, tugas kelompoknya sudah dikumpul. Tugas kelompoknya sudah dikumpul semua ya. Nah, sekarang kita simpulkan materi kita. Ya, materinya tadi tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Coba Rio,
Tindakan motif ekonomi. Tindakan motif ekonomi. Ya, ada bisa lagi yang bisa menambahkan? Rohimah, apa materi yang didapat Rohimah? Tindakan ekonomi adalah suatu cara bertindak manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber secara rasional. Nah, tindakan ekonomi. Jadi suatu tindakan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu termasuk dalam namanya pengertian dari tindakan ekonomi. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya dapat kalian lihat kesimpulannya pada layar berikut ini. Nah, ini rangkuman ya, tindakan ekonomi. Jadi yang namanya tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan di hidupnya. Nah, kemudian yang namanya tindakan ekonomi yang sudah kalian bahas tadi, ada yang namanya tindakan rasional dan tindakan irasional. Kalau tindakan rasional itu apa, Nak? Tindakan rasional itu apa? Tindakan yang bagaimana? Tindakan rasional. Rasional berarti tindakan tersebut diambil atas pemikiran yang matang ya. Apakah akan melakukan hal tersebut mendapatkan keuntungan atau tidak? Kalau tindakan irasional itu tindakan yang hanya berdasarkan kira-kira kayak gitu. Kira-kira ini apa misal? Contoh ibu contohkan nih. Si Naura belanja baju di mall ya dengan harga 150.000. Padahal di pasar ada baju yang sama, harganya 50.000. Tapi Naura ibaratnya dia mengkira-kirakan atau memperasaan dia mengatakan bahwa baju di mall itu lebih bagus daripada baju di pasar. Nah, itu namanya tindakan irasional. Padahal belum tentu, padahal nanti tiba-tiba dasarnya sama dengan yang di pasar dengan harga 50.000, dia beli harga 150.000, maka dia mengalami yang namanya kerugian. Tindakan irasional. Nah, kemudian yang kedua, bisa kalian lihat ini ya layarnya. Kalau mana? Coba belakang. Nah, ya. Yang satu lagi yang ada merah-merahnya ditekan. Nah, yang kemudian ada yang namanya motif ekonomi. Motif ekonomi tadi udah kalian lihat, yaitu keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi, kalau tindakan tadi semua yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, itu namanya tindakan ekonomi. Kalau motif ekonomi, yaitu alasannya. Kenapa orang itu melakukan tindakan ekonomi? Dinamakan motif, ya alasannya ya. Motif ekonomi dikelompokkan menjadi 4. Ada motif memenuhi kebutuhan, kemudian motif membuat sosial, kemudian ada motif mendapatkan keuntungan, motif memperoleh keuangan. Yang terakhir itu ada prinsip ekonomi, ya. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Jadi tadi kayak tugas kalian kan yang kalian bahas, kalau orang mau berdagang, ya pasti pengen modalnya kecil, tapi untungnya besar. Yang kedua, pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Contoh, kalian beli barang tadi dengan harga yang lebih mahal, misalnya dari barang biasanya. Kenapa? Harapan kalian tadi barang yang lebih mahal tadi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan dengan harga yang mahal tadi kan? Kalau dengan harga murah, misal beli sepatu harga 10.000, ada nggak sepatu harga 10.000? Ada ya. Nah, misalnya beli di Shopee, si Putri beli sepatu di Shopee harganya 10.000, murah, tapi kualitasnya baru dipakai sudah rusak. Dengan harga yang misalnya beli 100.000, tapi kualitasnya bagus, bisa dipakai berbulan-bulan. Nah, itu kita lihat lagi. Ya, berusaha dengan alat yang tersedia
tindakan ekonomi tersebut. Itu namanya prinsip ekonomi. Ya, paham ya? Paham? Kalau sudah paham, di sini Ibu ada tugas. Ya, tugas individu buat kalian. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Nah ya, soalnya Ibu kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Kerjakan anak. Pak, sudah? Ada yang belum? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpul ke depan tugasnya. Hah? Sudah semuanya? Sudah. Nah, di sini Ibu ada lembar evaluasi ya. Lembar evaluasi di sini penilaian teman sejawat kalian sama penilaian diri sendiri kalian tadi ya. Silakan tulis namanya, nanti nilai temannya saat berdiskusi atau melakukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya. Paham? Untuk penilaian evaluasi yang kegiatan keterampilan sama kegiatan pengetahuan biar Ibu yang menilai. Nah, ini untuk penilaian teman sejawat sama penilaian pribadi. Silakan kalian isi ya. Ya, silahkan dinilai temannya sama nilai diri kalian sendiri dalam pembelajaran hari ini. Jangan lama-lama nak, cepat. Bentar lagi kita mau udah pulang. Yang sudah udah nak ya? Udah? Kalau sudah kita refleksi pembelajaran kita hari ini, Ibu tanya satu persatu.
pelajaran hari ini ya, Sangat karena ada video-video tersebut. Oh ya, bagus sekali, senang ya Nia belajar hari ini. Jadi tetap semangat ya. Ya, Bu. Bagaimana Novia? Cukup senang? Ada pembelajaran kita hari ini bagaimana? Seru. Seru tapi kok kamu murung? Ya. Jadi untuk selanjutnya bagaimana pembelajaran kita? Masih mau menggunakan video? Baiklah, kalau begitu untuk pembelajaran kita selanjutnya cukupkan sampai di sini, tapi materi kita untuk minggu besok yaitu tentang apa nak? Kegiatan kegiatan ekonomi. Tapi yang kita bahas adalah sebab tentang kegiatan produksi. Besok di rumah ya, silakan dipelajari materinya biar saat kita belajar kalian udah nyambung kayak hari ini kan? Udah belajar